Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, mahasiswa sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda sehat-sehat saja di pembelajaran kita pada sore dan malam hari ini. Minggu lalu kita telah menyelesaikan UTS ya, ujian tengah semester ya, yang mana kita telah melewatinya dan mudah-mudahan Anda di dalam UTS nanti UTS-nya dapat nilai yang baik ya, dapat nilai yang baik karena UTS kita lakukan secara online karena kelas ini juga kelas online dengan sistem self-assessed learning ya. Jadi UTS-nya juga online yang saya buat melalui Google Form ya. Linknya di-share dan Anda bisa mengerjakannya tetapi dengan batas waktu ya, pakai batas waktu ya. Dan bagi yang tidak melaksanakan UTS, apa boleh buat? Karena sudah sering saya ingatkan agar dapat mengosongkan waktunya untuk UTS ini. Kalau yang lagi bekerja, agar minta izin ya kepada pimpinannya untuk dapat melaksanakan UTS. Kalau melalui HP, karena sifat ujiannya itu adalah soal dengan pilihan berganda, ya saya pikir itu tidak akan lama ya. Apalagi Anda pertemuan per pertemuan pasti semakin baik ya, semakin paham tentang eh, mata kuliah ini ya, negosiasi bisnis. Kita telah sampai kepada hari ini pada pertemuan ke-9 ya, bicara tentang strategi negosiasi ya. Dan sebelumnya pada pertemuan ke-7 kita telah membahas identifikasi isu ya dan topik negosiasi harus dilakukan secara teliti agar negosiasi berjalan efektif ya. Jadi pada pertemuan 7 kita bicara tentang identifikasi isu-isu dan topik negosiasi ya. Yang mana banyak negosiasi menunjukkan motif campuran ya, yang memerlukan strategi seimbang antara bargaining dan problem solving-nya. Teknik komunikasi seperti re-listening, reframing, dan reparaphrasing sangat penting untuk mengharmoniskan persepsi ya. Jadi sifat negosiasi ini adalah win-win solution ya. Jadi tidak ada yang merasa terugikan dan tidak juga ada yang merasa termenangkan ya. Semuanya mendapatkan porsi masing-masing dengan maksimal ya. Itulah inti daripada negosiasi dalam negosiasi bisnis agar menuju kepada win-win solution. Pada pertemuan 9 kita bicara tentang strategi ya. Jadi ibarat mau peperang, kita harus mempunyai strategi. Bagaimana cara agar negosiasi itu bisa maksimal kita peroleh ya. Maka marilah kita bahas ya materi pertemuan 9 ini, yang mana literatur atau bacaan utamanya tetap sama ya. Dan sebagai pendahuluan di materi 9 ini, kita tetap tidak terlepas daripada bahwa negosiasi merupakan proses interaktif yang digunakan untuk mencapai kesepakatan ya, ketika terdapat perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Strategi di dalam bernegosiasi adalah pendekatan yang sistematis yang digunakan untuk memaksimalkan hasil, baik dalam konteks bisnis, konteks sosial, maupun
di dalam konteks politik. Apa saja yang kita lakukan di dalam negosiasi? Strategi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama bahwa kita mengatur strategi dengan tidak ada konsesi. Ya. Artinya tidak ada kita akan mendapatkan apa-apa dulu. Ya. Itu strategi awalnya. Ya, tidak ada konsesi. Dan lanjut bahwa tidak ada konsesi lebih lanjut. Ya. Jadi kita terus bernegosiasi, terus bernegosiasi. Apabila terjadi kebuntuan, maka hal ini disebabkan karena melanggar konsesi. Ya. Dengan harapan realistis tinggi, dengan sistematis konsesi yang kecil. Maka setelah tahap-tahap pertama strategi ini, maka kita akan mendapat pengakuan pertama, ya. Concede first, ya. Jadi setelah tidak ada konsesi, tidak ada konsesi lebih lanjut, apabila ada muncul kebuntuan, ya, harapan realistis, karena kita mengharap realistis yang lebih tinggi, ya. Maka muncullah di situ pengakuan pertama, ya. Bisa itu loss, bisa itu win, ya. Tentunya pihak yang merasa loss, ya, akan tetap mempertahankan atau tetap bertahan atau mengharapkan negosiasi yang lebih baik. Maka terjadilah problem solving. Bagaimana kita memecahkan masalah karena terjadinya kebuntuan. Tujuan lain tentunya kita harus mencapai kesepakatan, ya. Dan itu akan bergerak untuk mendekat agar mencapai kesepakatan. Jadi konsesi itu merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum yang mana pekerjaan tersebut merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggara kepada konsesionaris atau pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Jadi bagaimana terjadi no konsesi, ya. Jadi strategi ini bisa membahayakan karena umumnya pihak lawan pasti menginginkan adanya kompromi, ya. Strategi ini membuat proses negosiasi menjadi unilateral, ya. Sekali posisi ditetapkan, kesepakatan akan tercapai hanya jika pihak lain menyetujui posisi tersebut. Dan kapan strategi no konsesi ini dilakukan? Jika kekuatan tidak seimbang, jauh lebih kuat dari pihak lawan. Ada yang berada pada posisi yang sangat lemah. Kemudian ada kandidat lain yang menyetujui apa yang ditawarkan. Dan waktu yang mendesak sementara nilai moneternya terlalu kecil. Jadi ini no konsesi, ya, tidak terjadi konsesi, ya. Ini strategi dapat membahayakan, ya. Kemudian strategi yang digunakan biasanya hubungi pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dan minta posisi lawan diubah. Kemudian abaikan tawaran tersebut dan anggap seolah-olah kesepakatan mungkin didapatkan. Atau bisa jadi kita hentikan aja proses negosiasi yang telah terjadi. Ada beberapa taktik yang dapat digunakan. Pertama, agar mencari informasi-informasi baru. Lalu bisa jadi menciptakan fakta-fakta yang ada. Kemudian mengusulkan pemecahan win-win. Sehingga kita harus menciptakan beberapa kejutan-kejutannya. Kemudian ada namanya non-funded concession. Strategi ini dapat diterapkan manakala pihak lawan dapat dipaksa untuk memutuskan kesepakatan akhir, ya. Jadi strategi ini hanya diterapkan setelah adanya kesepakatan-kesepakatan.
Strategi dan taktik yang dapat digunakan untuk melawan strategi ini sama dengan yang digunakan untuk melawan strategi no concessioning. Ya. Jadi no further concession. Ya, ini adalah strategi yang kedua. Lalu terjadinya deadlock. Ya. Strategi ini dapat diterapkan jika risiko yang timbul karena ketidakpastian itu pasti dapat diterima. Deadlock adalah kondisi mati yang biasanya tercipta karena oposisi dari pihak yang tidak mau berkompromi itu memiliki kekuatan yang seimbang. Ya. Jadi sama-sama merasa berhak atau sama-sama mempunyai program yang baik. Ya. Maka semuanya bertahan, akhirnya terjadilah yang disebut deadlock, ya. Buntu. Ya. Kebuntuan ini tentunya perlu dicari solusinya, ya, solusinya agar negosiasi itu bisa berjalan dengan baik. Maka harus apabila terjadi deadlock, maka harus dicari konsisi baru. Ya. Kemudian ada yang disebut high realistic expectation. Jadi strategi ini umumnya merupakan strategi yang paling berguna di dalam proses negosiasi. Strategi ini diterapkan dengan jalan menawarkan permintaan yang tinggi dan kemudian sedikit demi sedikit memberikan kesepakatan-kesepakatan kecil secara realistik. Kemudian ada strategi negosiasi yang dijalankan dengan cara memberikan kesepakatan lebih dahulu. Ya. Jadi ditawarkan kesepakatan terlebih dahulu hingga pada saatnya akan ada waktu untuk meminta imbalan kesepakatan. Jadi strategi ini amat bermanfaat untuk menurunkan ketegangan, menciptakan goodwill, dan mendorong suasana kerjasama dan kompromi yang lebih luas. Ya. Lalu setelah itu tentunya harus ada pemecahan masalah, ya, problem solving. Ya. Tentunya ini problem solving digunakan untuk menciptakan prosedur kesepakatan guna memecahkan masalah yang telah teridentifikasi. Lalu tentunya kita akan menuju goals other than to reach agreement. Ya. Persetujuan akhir daripada negosiasi tentunya agreement. Ya. Tapi agreement itu tidak harus merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi pada kondisi tertentu, persetujuan hanyalah merupakan satu tahap untuk mencapai tujuan lain. Misalnya, persetujuan untuk tidak setuju. Jadi ada persetujuan tapi untuk tidak setuju. Atau setuju tetapi ditunda. Bisa setuju ya, tapi pelaksanaannya ditunda. Bisa seperti itu ya. Tentunya harus moving. Jadi strategi ini umumnya digunakan untuk menghindari kegagalan. Jadi kira-kira berpirasat ini pasti gagal, maka kita menghindar terlebih dahulu ya. Daripada gagal atau kegagalan itu karena persetujuan totalnya. Jadi kita menghindar sementara ya. Jadi sebelum segalanya sesuatu itu gagal, ada baiknya pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi ini melakukan usaha-usaha untuk menjebatani adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Penyelesaian masalah kecil perlu disepakati agar negosiasi untuk memecahkan masalah pokok tidak harus dimulai dari awal lagi. Tentunya materi ini adalah slide yang terakhir ya. Jadi dari pembahasan pertama ada no konsesi ya, kemudian no konsesi lanjutan, lalu strategi berikutnya adalah bagaimana membuat apabila terjadi deadlock, tentunya itu melanggar konsesi. Kemudian kita punya harapan realistis tinggi ya.
dan sistematis konsesi ya. Lalu tentunya eh, yang terakhir adalah considerate ya. Agar negosiasi itu perlu dicari jalan keluar yang lain ya. Kemudian dicari pemecah masalahnya, kemudian tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu bisa terjadi karena tidak setuju, juga bisa karena ditunda. Mahasiswa sekalian, ya, saya pikir materi 9 ini simpel sekali. Itu adalah strategi yang dilakukan dalam bernegosiasi. Sebenarnya tidak secara textbook saja. Kadang-kadang strategi negosiasi itu terjadi karena adanya pengalaman-pengalaman. Kadang-kadang pengalaman itu tidak bisa ada di dalam teori-teori textbook, ya. Pengalaman-pengalaman seseorang dalam bernegosiasi tidak semuanya ada di textbook. Tetapi ini bisa dipakai, ya, bisa dipakai bagi kita yang akan melakukan negosiasi. Materi ini sangat relevan ya untuk membantu individu memahami pilihan strategi dalam menghadapi perbedaan. Tentunya agar mengarahkan negosiator memilih langkah yang tepat sesuai dengan kondisi. Kemudian memberikan wawasan untuk mencapai hasil yang optimal tanpa merusak hubungan jangka panjang. Jadi di dalam bernegosiasi itu kita berharap kerjasama ini panjang, ya. Jangan jangka jangka pendek. Jadi berhubungan itu usahakan untuk jangka waktu yang panjang. Kesimpulan dari materi 9 ini adalah strategi negosiasi yang tepat harus dipilih menyesuaikan dengan situasi, dengan tujuan dan posisi masing-masing pihak. Tidak ada satu strategi yang selalu benar, namun yang paling benar atau yang paling baik adalah kombinasi pendekatan, malah itu seringkali lebih lebih efektif. Implikasi tentunya mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan negosiator dalam memilih strategi sesuai dengan kondisi. Bisa memberikan pemahaman bahwa fleksibilitas dan adaptasi strategi penting untuk mencapai hasil yang optimal. Dapat membantu organisasi dan individu mengurangi konflik berkepanjangan melalui pendekatan-pendekatan yang strategis. Di akhir pertemuan ini, kita akan membahas dan mendiskusikan dengan tanya jawab, ya. Silakan Anda membuat kelompok-kelompok untuk dapat berdiskusi dan bertanya jawab, ya. Silakan juga Anda bertanya kepada saya sebagai dosen pengampu dan chattinglah melalui WA Group, ya. Apa yang harus kita diskusikan dalam materi 9 ini adalah diskusikanlah situasi di mana apabila terjadi strategi non-consensus, ya, non-consensus atau no konsesi, ya. Apakah itu lebih tepat digunakannya? Jadi strategi non-concessions, ya, itu tepat digunakan. Kemudian diskusi yang kedua, bagaimana cara menyeimbangkan antara problem solving dan moving for close, ya. Kemudian yang ketiga, diskusikanlah apakah strategi concede first berisiko dimanfaatkan oleh pihak lawan, ya. Jadi harapan saya di dalam materi ini Anda mampu memahami, menjelaskan dan menganalisa
materi tentang negosiasi atau strategi negosiasi. Slide terakhir adalah soal latihan. Silakan, ada 5 pertanyaan. Anda silakan untuk menjawabnya, mencari jawabannya, karena 5 pertanyaan ini adalah kesimpulan dari materi 9 ini ya. Jadi kalau Anda bisa menjawabnya, mudah-mudahan nilai Anda atau Anda semakin memahami tentang mata kuliah negosiasi bisnis ya. Saya rasa Anda harus tetap semangat di pembelajaran kita karena hari ini kita sudah sampai ke materi 9 ya. Materi 9 yang mana sudah melewati UTS dan kita akan meneruskannya sampai nanti ujian akhir semester ya. Adapun soal-soal latihan itu jelaskan yang pertama, jelaskan perbedaan antara strategi no konsesi dan no further concession ya. Kemudian, mengapa strategi problem solving sering dianggap sebagai solusi win-win dalam negosiasi? Pertanyaan ketiga, berikan contoh situasi nyata di mana strategi making only deadlock, breaking consensus dapat digunakan. Yang keempat, apa risiko dari strategi consider first dan bagaimana cara mengantisipasinya? Yang kelima, soal latihannya adalah diskusikan relevansi strategi goals other than to reach agreement dalam negosiasi bisnis yang modern. Demikianlah pemaparan dari saya melalui video ini tentang materi 9 yang berbicara tentang strategi negosiasi. Saya sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, salam sehat selalu ya. Salam sejahtera. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.